Pagi untuk kita semua, yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Safiria Adel Hikmah, SPD. Saya guru di SD Negeri Balamoro, Kecamatan Kudi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan, dan subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan di kelas 5 SD. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Sikap yang sopan ya, menghadap Tuhan dalam doa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, supaya kita lebih semangat lagi menuntut pelajaran, jangan kita bangun semua, kita nyanyikan lagu Pancasila ya. Lagu sama nasional. Bangun semua, kita semangat ya. Iya. Semangat ya. Iya. Semangat, jangan kamu lemah toh. Bangga Pancasila, sambil tangan ya. 1, 2, 3.
pribadi, yang dialami oleh masyarakat, dan juga yang dialami oleh negara. Kemudian yang dialami oleh manusia atau oleh pribadi itu ada dua peristiwa. Adakah yang tahu dua peristiwa itu yang pernah dialami atau yang pernah kita alami itu ada peristiwa apa saja? Binatang. Senang dan tidak senang. Oh, ada peristiwa senang dan tidak senang. Oke, tepuk tangan untuk binatang. Oh, merayakan ulang tahun. Ini Dori, peristiwa yang menyenangkan apa? Yang buat kita senang itu yang kita alami apa? Siapa lagi mau jawab? Feby. Berkumpul bersama keluarga. Oh, berkumpul bersama keluarga. Itu peristiwa menyenangkan. Apa lagi peristiwa yang kamu alami yang buat kamu senang? Selain kita, kalau dia, oh dikasih hadiah itu sebuah peristiwa senang atau peristiwa yang menyenangkan. Peristiwa yang menyenangkan itu merayakan ulang tahun yang dicapai binatang, kemudian berkumpul bersama keluarga. Kemudian yang kedua ada peristiwa apa yang kedua? Tidak senang. Peristiwa tidak senang atau peristiwa tidak menyenangkan. Contoh peristiwa tidak menyenangkan, Inka, apa? Tidak kasih uang. Orang tua sudah kasih uang. Datang sekolah dengan buka burung. Siapa lagi? Di sampingnya Siren. Selin. Oh, ketiga jatuh. Dori. Jatuh dari pohon. Panggil apa? Tidak bermain sama-sama. Oh, tidak bermain sama-sama atau teman-teman bermain, tuh? Teman-teman bermain yang Pandi alami. Dia rasa sedih atau rasa tidak senang. Binatang. Ada tua pilih kasih. Ada orang tua pilih kasih. Oh, apa bagaimana orang tua pilih kasih binatang? Oh, sampai binatang ada punya adik, dia punya orang tua ini sering kasih ke adiknya, sering kasih uang, tapi binatang tidak dapat. Memang orang tua nanti ibu ketemu orang tua nanti ibu omong ya. Itu peristiwa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan tadi tuh. Kemudian ada lagi yang lain peristiwa yang tidak menyenangkan. Sakit. Ah, Berkelahi, Bu. iya ya. Berkelahi. Oh, berkelahi juga itu peristiwa tidak menyenangkan. Apalagi Siren apa? Tidak merayakan Natal bersama keluarga. Oh, tidak merayakan Natal bersama keluarga itu peristiwa yang sedih ya. Di sini di tempat lain, orang tua di tempat lain itu juga peristiwa yang sedih atau tidak tidak menyenangkan. Oke, itu beberapa contoh peristiwa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan tadi ya. Iya, Bu. Jadi tema kita hari ini yaitu tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Peristiwa kebangsaan. Coba baca ini tema 7 apa? Peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1 Peristiwa peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Oke. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah menonton video sebentar yang ibu tayangkan, kamu bisa menjelaskan
atau peristiwa masa penjajahan. Supaya apa manfaatnya? Supaya kita tahu toh bagaimana kita ini dijajah oleh bangsa Belanda atau bangsa Eropa. Bapak Ibu akan tayangkan video ya, semua perhatikan ya. Itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Sahabat cerdas, pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam, harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Rempah-rempah dibutuhkan untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Faktor yang kedua adalah adanya keinginan menyebarkan oleh bangsa Portugis. Faktor yang ketiga adalah Ini faktor-faktor yang mendorong penjajahan samudra. Penjajahan samudra. Dari video itu ada semua tuh. Dari video dan dari teks hari ini yang kita baca dan video yang kita nonton tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat, ada masalah atau tidak ini? Ada? Oh, ada masalah tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Angkat tangan. Yang menjawab pertanyaan pertama harus berani. Salah atau benar? Yang penting berani ya. Siapa mau jawab? Baca pertanyaan dulu. Bangsa Eropa. Yang termasuk dalam bangsa Eropa itu apa saja? Ada bangsa Spanyol. ada bangsa Spanyol, apa lagi? Belanda. Ada bangsa Belanda, ada bangsa Spanyol. Satu-satu. Satu-satu. Ini saya bangsa apa? Ada bangsa Inggris. Satu-satu. Siren bangsa apa? Bangsa Belanda. Kemudian bangsa apa lagi? Portugis. Nanti jawab oleh Resti. Jadi yang bukan bangsa Eropa itu ada bangsa Portugis, bangsa Belanda, bangsa Inggris, Banten. Banten itu termasuk dalam negara Indonesia tahu. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Kapan bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Febri jawab. Siapa bisa? Renata. Mulai akhir abad 15. Oh, mulai akhir abad tepuk tangan untuk Renata. Kemudian pertanyaan ketiga sudah. Pertanyaan ketiga kita semangat ya. Tadi kita sudah nonton video kan? Pertanyaan ketiga. Sumber daya alam apa saja yang ingin dikuasai oleh bangsa Eropa? Renata. Oh, cengkeh. Berbeda, ada sumber daya alam yang ingin dikuasai oleh bangsa Barat. Pertama, baca orang perhatikan betul-betul. Kemudian yang terakhir, rempah-rempah apa saja yang dapat menghasilkan minyak dari ini bacaan atau dari video tadi, rempah apa saja yang menghasilkan minyak yang ada di video tadi? Apa? Betul.
ingin mencari kejayaan. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat. Yang keempat apa? Karena perkembangan Teknologi, pengetahuan dan teknologi. karena perkembangan pengetahuan dan teknologi. Jadi ada 4 faktor itu kenapa bangsa Barat datang di Indonesia. Itu yang pertama, yang pertama apa? Ingin mencari kekayaan.
Lah, pernah nggak sembahin? Ini cara untuk bebas Jelaskan dengan yang peristiwa itu peristiwa apa sih? Perkenalkan setiap kelompok. Senjata, senjata, alat pembekas. Setia semua. Kelompok satu kalian main berpila. Maju. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Geser. Dari benda padat menjadi benda cair. Jawabannya adalah cengkeh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Satu. Apa yang dimaksud dengan semboyan 3G? Jelaskan. A. Mencari kekayaan dengan berdagang. B. Mencari kekayaan dengan meluaskan daerah jajahan atau glory. C. Menyebarkan agama Nasrani atau sosial. 2. Seberapa nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Jawabannya adalah harga rempah-rempah semahal emas. 3. Jelaskan 2 macam peristiwa dalam kehidupan manusia beserta contohnya. A. Peristiwa menyenangkan. Contohnya merayakan ulang tahun. B. Peristiwa tidak menyenangkan. Contohnya jatuh dari pohon. 4. Jelaskan bagian yang paling menarik dari teks bacaan tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Informasi tentang bangsa Eropa mencari kekayaan berupa rempah-rempah di Indonesia karena di Eropa harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. 5. Rempah-rempah apakah yang dapat diubah dari benda padat menjadi benda cair? Jawabannya adalah cengkeh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4. Teman-teman dan ibu guru, inilah hasil diskusi kami kelompok 4. Apa yang dimaksudkan dengan semboyan 3G? Jelaskan. Jawabannya adalah A. Mencari kekayaan dengan berdagang. B. Mencari kejayaan dengan meluaskan daerah jajahan. C. Menyebarkan agama Nasrani. 2. Seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Jawabannya adalah harga rempah-rempah semahal emas. Jelaskan 2 macam peristiwa dalam kehidupan manusia beserta contohnya. Jawabannya adalah A. Peristiwa menyenangkan. Contohnya merayakan ulang tahun. B. Peristiwa tidak menyenangkan. Contohnya jatuh dari pohon. 4. Jelaskan bagian yang paling menarik dari teks bacaan tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Jawabannya adalah informasi tentang bangsa Eropa mencari kekayaan berupa rempah-rempah di Indonesia. Karena di Eropa harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. 5. Rempah-rempah apakah
yang dapat diubah dari benda padat menjadi benda cair? Jawabannya adalah cengkeh. SPD atau lembaga kelompok ya. Masuk kelompok kita sudah membacakan hasilnya. Dan semua kelompok mengatakan dengan benar. Tepuk tangan sekali lagi untuk semua. Pertanyaannya apa yang dimaksudkan dengan semboyan 3G? Itu yang pertama itu mencari kekayaan dengan berdarah atau gold. Yang kedua itu mencari kejayaan dengan meluaskan daerah jajahan, yaitu glory atau glory.
Sudah? Kumpul sudah ya? Satu orang yang kumpul, satu orang yang kumpul sudah. Ini apa dia kumpul teman-teman berapa? Cepat. Silakan duduk kembali semua. Duduk kembali semua. Sudah semua kumpul kah? Bagaimana pelajaran hari ini? Senang tidak? Senang? Apa yang membuat kamu senang hari ini? Apa yang membuat kamu senang ketika kita belajar hari ini? Apa? Nonton video. Apa lagi? Bisa belajar bersama. Oh, panjang lagi bagaimana peristiwa penjajahan Eropa ke Indonesia kalau dia bilang benar sekali. Tepuk tangan. Kita sampai di sini ya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang peristiwa atau sifat-sifat benda